Halo kaum intelektual. Baru-baru ini lagi viral di sosial media di mana KDM versus Purbaya lagi rame banget ya. Jadi ada kontroversi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Purbaya, Menteri Ekonomi Purbaya, Menteri Ekonomi yang baru sekarang ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana permasalahan mereka? Siapa yang paling jujur? Apakah KDM yang paling jujur? Apakah Menteri Purbaya yang paling jujur? Siapa di antara mereka yang bisa dipercaya? Jadi kalau saya perhatikan kasusnya ini berbelit-belit ya. Ada yang mengatakan bahwa yang bohong itu dugaannya KDM, ada yang mengatakan yang bohong itu dugaannya Purbaya ya. Kemudian ada yang mengatakan ini miskonsepsi, tapi ya saya perhatikan makin lama makin seru ini pembahasannya. Makin seru ya kontroversi ini. Apakah ini cuma settingan gitu biar mereka terkenal gitu ya kan? Apakah Purbaya itu numpang pansus ke Kang Deddy Mulyadi? Sementara kalau saya perhatikan, menurut data, orang yang membicarakan Purbaya ini sangat banyak sekali guys. Ada miliaran pencarian terhadap Purbaya. Sementara terhadap Kang Deddy Mulyadi ada ratusan juta pencarian. Nah, yang jadi pertanyaan, ya kenapa Purbaya sekarang ini lebih populer daripada Kang Deddy Mulyadi? Siapa jagoan Anda? Apakah Anda lebih percaya pada Purbaya atau lebih percaya pada Kang Deddy Mulyadi? Kemudian masalah kepemimpinan ya. Jadi kalau saya perhatikan itu kepemimpinan daripada Menteri Keuangan kita yang barunya yaitu Pak Purbaya ini gayanya itu gaya-gaya selengean gitu. Gaya-gaya koboi gitu. Apakah pemimpin seperti ini disukai di Indonesia? Apakah ini cuma gimmick-gimmick doang gitu? Apakah dia punya kinerja yang bagus atau tidak? Kemudian ada satu fakta yang menarik, yang unik, yang jarang kita sadari seputar tabiat daripada netizen-netizen warga Konoha kalau saya perhatikan. Apa itu? Biasanya kalau saya perhatikan ya, netizen-netizen warga Konoha itu sangat fanatik pada figur tertentu. Fanatik berlebihan. Itulah alasannya kenapa kalau ada mantan presiden selalu dihujat. Kalau Anda jeli ya, setiap mantan presiden yang ada di Indonesia itu, kalau mereka sudah lengser dari kepresidenan, sudah mantan presiden, maka biasanya mereka dihujat. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya masyarakat yang masih SDM rendah itu atau IQ-nya itu masih di bawah rata-rata, ciri-cirinya itu masyarakatnya itu sangat fanatik pada kaum tertentu, pada figur tertentu, pada tokoh politik tertentu. Fanatik berlebihan. Itulah yang terjadi kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini ya, seperti KDM versus Purbaya misalnya. Pendukung-pendukung daripada Purbaya itu fanatik terhadap Pak Purbaya. Pendukung daripada Kang Deddy Mulyadi juga fanatik terhadap Kang Deddy Mulyadi. Jadi pendukung Purbaya dengan pendukung Kang Deddy Mulyadi itu bentrok gitu. Karena apa? Karena kefanatikan mereka. Mohon maaf ya guys ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Sebenarnya kalau menurut data itu orang yang fanatik itu adalah orang yang kelainan mental, gangguan mental. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang fanatik itu biasanya mereka akan menutup kesalahan daripada idolanya, figurnya, atau jagoannya. Hanya untuk apa? Hanya untuk menutupi kefanatikannya. Jadi gini guys, pemimpin itu nggak selamanya benar, nggak selamanya salah gitu. Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu, nggak pernah selamanya dia benar, nggak selamanya salah gitu. Sama hal dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu nggak selamanya benar, nggak selamanya salah. Jadi ada kalanya kita mengkritik Pak Purbaya, ada kalanya kita tidak mengkritik gitu. Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu. Ada kalanya kita memuji beliau, ada kalanya juga kita mengkritik gitu. Namun yang terjadi di Indonesia itu kalau saya perhatikan, kalau kita mengkritik Pak Purbaya misalnya, walaupun itu kesalahan daripada Pak Purbaya, maka pendukung-pendukungnya, penyepong-penyepongnya akan marah-marah gitu. Padahal kan biasa aja kalau kita kritik ya kan. Sama hal dengan pendukung Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau misalnya sudah fanatik banget terhadap Kang Deddy Mulyadi, kalau kita kritik Kang Deddy Mulyadi, maka mereka akan marah-marah gitu. Jadi ini sebenarnya yang bikin negara kita nggak maju, salah satu faktornya ya.
Nggak boleh terlalu fanatik, guys. Kalau kita terlalu fanatik pada figur tertentu, sosok tertentu, maka akan ada yang namanya bias. Jadi warga Konoha itu ya kalau misalnya nih ada pejabat yang kasus ya, maka biasanya mereka akan mengatakan, "Saya nggak percaya dia kena kasus, saya nggak percaya dia korupsi," gitu. Padahal dia tidak melihat bukti di lapangan gitu, bukti yang sebenarnya. Kita cuma melihat dari luar-luarnya aja gitu ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya, selalu ya presiden-presiden di Indonesia itu kalau misalnya mereka lengser, mereka selalu dijelek-jelekin. Contoh misalnya Pak Soekarno. Pak Soekarno dulu dijelek-jelekin ketika digantikan dengan Pak Soeharto. Ya, Pak Soeharto dieluk-elukan, sementara Pak Soekarno itu dieluk-elukan. Tapi pada saat masa jabatan Pak Soekarno itu didukung-dukung gitu, dieluk-elukan. Ya, setelah lengser, ditinggalkan gitu, gitu aja. Sama halnya dengan Pak Soeharto. Pak Soeharto juga seperti itu. Ketika Pak Soeharto menjabat tuh kita eluk-elukan gitu, kita puja-puji gitu. Kalau ada yang mengkritik, kamu mengkritik presiden saya, nggak boleh gitu dong. Ya, bahkan mulut kita dibungkam gitu. Tapi setelah presiden ini lengser, Soeharto lengser, ya setelah itu dikata-katain lagi gitu, dikata-katain. Bahkan Gus Dur sekalipun ya, Gus Dur yang sangat plural gitu. Ketika dia lengser dikata-katain ya. Ketika baru lengser dikata-katain. Tapi sekarang dipuja-puja gitu. Jadi ada semacam penyakit gitu, penyakit daripada netizen warga Konoha. Kalau kita membenci seorang itu atau figur itu, kita membenci luar biasa. Kalau kita mencintai luar biasa. Tapi kalau misalnya dia sudah purna tugas misalnya, sudah pensiun misalnya, atau sudah nggak presiden lagi misalnya, maka kita akan mengata-ngatain. Itulah yang terjadi dengan Pak SBY, ya, Bu Megawati, dan Pak Jokowi ya. Bu Megawati juga seperti itu, Pak SBY apalagi ketika Pak Jokowi baru naik tahta, baru menjabat, Pak SBY itu dikata-katain guys. Dikata-katain ya. Sama hal dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kalau saya perhatikan sekarang ini ya, banyak tuh haters daripada Pak Jokowi bermunculan entah dari mana gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Pak Jokowi tidak berkuasa lagi gitu. Waktu dia berkuasa nggak sekeras ini kan kritikan daripada masyarakat. Nah, masyarakat itu punya kecenderungan untuk mencintai pemimpinnya itu terlalu fanatik. Itu yang jadi penyakit. Ini semacam bias guys, dan nggak boleh dibiarkan hal-hal seperti ini ya. Dan sangat jarang konten kreator bahas hal-hal seperti ini. Jadi kita harus jujur ya. Kita tidak boleh berpihak pada kaum tertentu, ya nggak boleh berpihak pada tokoh politik tertentu, ya hanya karena kita fanatik berlebihan gitu. Kemudian yang selanjutnya misalnya, bagaimana dengan KDM versus Purbaya? Mana yang lebih kompeten di antara mereka? Sebenarnya saya tidak bisa menilai ya, karena Pak Purbaya itu kan baru bekerja ya. Cuman sebelum dia menjabat dari pejabat yang sekarang ini ya, dari jabatan sekarang ini, kalau saya perhatikan, dia tuh sudah malang melintang di dunia ekonomi ya, baik itu dalam kementerian gitu. Semenjak tahun 2015 ya kalau nggak salah ya, Pak Purbaya masuk ke pemerintahan. Pertama kalau nggak salah itu beliau itu semacam Watimpres ya, kemudian pejabat BPS ya, kemudian pernah sebagai staf sus daripada Pak Luhut Binsar Panjaitan atau Pak LBP gitu. Namun ya kalau saya perhatikan itu ya sekarang ini banyak orang yang mendukung Pak Purbaya. Dugaan saya, ini hanya dugaan saya. Karena kebencian masyarakat Konoha itu, warga Konoha itu terhadap menteri sebelumnya gitu. Terhadap Bu Sri gitu. Jadi menurut saya ini nggak organik gitu. Membenci Bu Sri lalu mencintai Pak Purbaya gitu. Jadi ini kan nggak organik gitu. Bersifat sementara gitu. Seperti panas-panas tai ayam gitu. Karena kebencian kita terhadap sosok tertentu sehingga kita mencintai Pak Purbaya itu berlebihan. Itu nggak bagus guys ya. Kemudian apalagi dugaannya karena kebencian terhadap Pak LBP gitu. Jadi netizen Konoha itu benci banget dengan Pak LBP. Sehingga
Ketika Pak Purbaya ini ya dinilai berani melawan Pak LBP, maka Pak Purbaya ini dieluk-elukan gitu. Jadi ada semacam, kalau saya perhatikan ya, ada semacam balas dendam terselubung gitu. Karena Pak LBP ini orang yang tegas gitu, sangar, ya, sehingga tidak berani membuli. Maka dipilihlah orang lain gitu ya. Mereka memasuki inang gitu, inang yang bisa seperti Pak Purbaya misalnya, yang bisa menandingi ya dominasi daripada LBP ya. Saya sering ya baca-baca di sosial media, konon katanya ya bagi haters daripada Pak LBP itu, Pak LBP ini gila-gila jabatan gitu. Padahal kalau saya perhatikan Pak LBP itu nggak mau lagi jadi pejabat guys. Cuman disuruh diminta oleh Pak Prabowo. Nggak pernah lagi saya Pak LBP ini minta jabatan gitu, nggak pernah. Karena Pak Prabowo itu pengen Pak LBP itu di pemerintahan. Lalu Pak Prabowo menelpon istri daripada Pak LBP. Sebenarnya Pak LBP nggak mau lagi di pemerintahan guys. Jadi mohon maaf ya, haters-haters dari Pak LBP ini luar biasa saya melihatnya. Ya, luar biasa otaknya gitu. Otaknya itu sangat-sangat primitif sekali gitu. Ya, bukan berarti saya berpihak pada Pak LBP ya, tapi saya ngomong yang sejujurnya guys. Jadi para haters-haters daripada Pak LBP atau Pak Luhut ini saya melihatnya nggak rasional gitu ya. Pak LBP itu sebenarnya nggak butuh jadi pejabat guys. Karena apa? Karena sudah punya usaha sendiri gitu, punya pabrik sendiri gitu. Cuman dimintai oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan dulu konco-koncoan dengan Pak Luhut ya. Jadi Pak Prabowo sudah mengerti kinerja daripada Pak Luhut ya. Cuman Pak Luhut dalam komunikasi kurang ya. Itu yang saya kritik dengan Pak Luhut ya. Kemudian dia seperti berjarak dengan masyarakat gitu. Seperti berada di Menara Gading gitu ya, jauh gitu. Pak Luhut dengan masyarakat. Nggak terlalu dekat gitu. Ya. Kemudian kalau saya bandingkan dengan Pak KDM misalnya ya. KDM itu kan sangat merakyat sekali ya. Jadi ini dugaan saya ya, saya tidak mengatakan bahwa yang saya katakan ini benar atau tidak ya, boleh dibantah, boleh enggak juga ya. Kalau menurut saya pribadi itu salah satu pemimpin yang paling jujur yang pernah lahir dari bumi Indonesia ini. Salah satunya itu Pak KDM ya. Kenapa? Karena kelihatan gitu dari cara kerjanya gitu. Bahkan dia mendatangi KPK, mendatangi BPK gitu. Kalau dia tidak jujur, dia tidak akan bisa seperti ini guys. Nggak akan bisa ya. Jadi menurut saya pribadi, salah satu pemimpin yang jujur itu adalah Pak KDM. Cuman kekurangan daripada Pak KDM ini ya, saya juga harus kritik ya. Pak KDM ini, mohon maaf ya, Pak KDM ini tidak mendidik masyarakatnya untuk jujur dan anti korupsi gitu. Saya tidak melihat seperti itu. Nah, maksudnya gini ya, dalam dunia pendidikan kan Pak KDM kan punya kuasa atau wewenang ya untuk mengajarkan yang namanya pelajaran anti korupsi di sekolah-sekolah gitu di Jawa Barat. Harusnya Pak KDM ini ya memberikan mata pelajaran anti korupsi atau pendidikan karakter gitu. Harusnya seperti itu ya. Jadi dari akarnya dulu ya. Untuk memperbaiki korupsi itu dari akarnya dulu guys. Kalau misalnya rantingnya dipotong tapi akarnya nggak dipotong, nggak bakal selesai. Jadi saya melihat Pak KDM ini memberantas korupsi itu ya dari rantingnya bukan dari akarnya. Itu kelemahan daripada Pak KDM kalau saya melihat ya. Kemudian ya banyak juga orang yang mengatakan bahwa KDM ini terobsesi jadi presiden gitu. Sebenarnya enggak, ya saya melihatnya enggak terlalu ya. Ya pejabat-pejabat kan ada juga yang pengen jadi presiden, tapi kalau saya perhatikan tuh Pak KDM ini tidak terobsesi jadi presiden. Karena apa? Karena dia tidak mau mengkhianati orang yang membantunya gitu. Ya, orang yang dekat dengannya yaitu Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan Pak KDM itu kan dekat ya. Jadi nggak mau ya, nggak mau menyaingi Pak Prabowo gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan nanti ya di pemilu-pemilu selanjutnya, pemilihan presiden itu, Pak KDM ini urutan teratas
bagian daripada elektabilitas. Jadi orang-orang yang bersinggungan dengan Pak KDM ini biasanya akan kecipratan elektabilitas. Elektabilitasnya sangat-sangat bagus sekali ya kalau saya perhatikan. Bahkan ya kalau saya perhatikan itu ya, kalau dicek sekarang elektabilitas itu ya elektabilitas Pak KDM lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Ya. Jadi mungkin ini sejarah baru ya kalau misalnya nanti ada tukang survei gitu ya. Saya melihatnya elektabilitas Pak KDM ini lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat bisa jadi presiden ya. Tapi gini guys ya, kita jangan terlalu berharap dengan presiden lah. Jangan terlalu berharap sama pemerintah gitu. Ya boleh-boleh aja berharap, tapi kalau berlebihan nggak boleh guys. Karena gini, yang bikin suatu negara kita itu maju kan bukan hanya pejabatnya, tapi juga masyarakatnya. Masyarakatnya yang paling berperan utama. Kalau negara kita mau maju itu ya harus jujur dong. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini mereka bisa maju kalau mereka tidak jujur. Rata-rata negara maju itu jujur guys ya. Seperti negara Nordik, Finlandia dan sebagainya. Mereka rata-rata masyarakat yang jujur kok. Kalau mereka tidak jujur, mereka tidak akan bisa maju. Jadi kejujuran itu berbanding lurus dengan kemajuan suatu bangsa. Tapi gini guys, bukan berarti kalau misalnya kita besok semuanya jujur langsung maju, enggak. Ada prosesnya, tapi peluangnya lebih besar gitu kalau kita menjadi negara yang jujur. Jadi kejujuran itu sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa kita. Kemudian kita nggak boleh terlalu berharap banget terhadap pemimpin gitu. Ya jadilah pemimpin diri kita sendiri gitu. Ya kalau kita ngefans dengan KDM Deddy Mulyadi, jangan buang sampah sembarangan dong. Kalau ngefans dengan Kang Deddy Mulyadi, jangan nipu dong. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan di video ini ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Semoga kita jangan fanatik berlebihan dalam beragama maupun dalam memilih pemimpin. Saya kaum intelektual, salam rasional.